Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasa beliau kita mendapatkan nikmat Islam dan iman. Oke, teman-teman sekalian, insyaallah pada malam hari ini kita akan berkegiatan kultum. Mari kita buka acara kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, kultum yang akan dibacakan oleh maafkan saya. Sebelumnya ada qiraatul tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Ustadzuna Al-Fadil Adnan hafizahullah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولوا ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian acara selanjutnya yaitu kultum yang insyaallah akan dibacakan oleh Ustadzuna Al-Fadil Jamaluddin hafizahullah taala, falyatafaddal mashkura ma'jura. بسم الله والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ustaz Hanun. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya, dan semoga dijauhi segala bahaya zahiran dan batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati para teman-teman seperjuangan dalam menuntut ilmu, semoga kita selalu dijaga oleh Allah SWT
dan diberikan ilmu yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama mari kita bersama-sama memuji dan menguji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, sehingga alat secanggih pun tidak bisa menghitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya kita diberikan, mulai dari nikmat kita duduk, nikmat kita berdiri, nikmat kita mendengar, nikmat kita melihat dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Maka dari itu patut kita syukuri dengan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan apabila kalian bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah nikmatnya, dan sebaliknya apabila kalian mengingkari nikmatku, kata Allah, maka pasti azabku sangat pedih bagimu. Dan dalam Al-Quran ini kita bisa mengambil hikmah bahwa nikmat Allah Subhanahu wa taala itu harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya kita syukurinya. Dan selawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, yakni Nabi akhir zaman, yakni yang mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan berkat beliau kita bisa menikmati yang namanya agama Islam ini. Karena kalau bukan dia kita tidak akan mengenal yang namanya Islam. Dan selanjutnya, marilah kita berselawat kepadanya dengan kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan berselawat kepadanya. Apabila kita memperbanyak-banyak berselawat kepadanya, maka pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman ini kita harus berbanyak-banyak untuk berselawat kepada Nabi kita. Karena salah satu selawat adalah yang bisa kita diberikan syafaat kelak di yaumil qiyamah. Karena dulu Nabi Adam alaihissalam ketika beliau meminta kepada Allah, dia mendahulukan nama Nabi Muhammad SAW sehingga dia diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja saya akan menyampaikan sebuah pidato atau tausiah, yaitu dengan judul atau tema yaitu tepatkanlah janjimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tepatkanlah janjimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah berarti melaksanakan semua janji, ikrar dan kewajiban yang telah disepakati dengan Allah, seperti beriman kepadanya dan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, dan menepati janji dalam ibadah dan ketaatan kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari sejak kita membaca syahadat bahwa itu adalah kita telah berjanji untuk taat kepada Allah dan tunduk kepadanya, sehingga setiap pelanggaran terhadap perintahnya berarti kita melanggar perjanjian tersebut. Dan adapun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Yang artinya, dan tepatilah janjimu dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui yang kamu perbuat. Quran surah An-Nahl ayat 91.
Dan di dalam ayat ini kita bisa ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar setiap hamba mentepati janji dan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perjanjian iman, ibadah maupun janji antara sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan bahwa melanggar janji adalah bentuk pengkhianatan terhadap kesaksian Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjiannya. Perjanjian itu. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Jadi ayat ini adalah bersifat umum bahwa mencakup semua bentuk perjanjian baik dengan Allah maupun dengan manusia. Dalam konteks dengan Allah maksudnya adalah melaksanakan seluruh kewajiban syariat dan ibadah dengan penuh keikhlasan dan konsistensi. Dan adapun di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada al-akhalfa wa idza tuminan nakhan. Yang artinya tanda orang munafik ada 3. Yang pertama adalah apabila berbicara ia berdusta, dan apabila dia berjanji ia mengingkari, dan apabila dia berbicara dia berkhianat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwa mentepati janji adalah ciri orang beriman, sedangkan mengingkari janji adalah sifat orang munafik. Maka orang yang melanggar perjanjian dengan Allah atau manusia itu adalah termasuk dalam sifat kemunafikan. Dan di dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda yang artinya, kaum muslimin wajib memenuhi syarat-syarat janji-janji atau janji-janji mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau yang haram dia atau yang mengharamkan yang halal. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan hadis ini juga menegaskan bahwa janji atau perjanjian harus dipenuhi selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Bila janji itu melanggar syariat, maka tidak wajib dipenuhi. Jadi teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulannya adalah pertama, mentepati janji dengan Allah Subhanahu wa taala berarti menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan semoga kita semua bisa menjaga perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga senantiasa untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari pidato yang saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita selalu dalam istiqamah dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman yang masih suka berdusta, bertobatlah, karena berdusta itu salah satu sifat orang munafik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan. Mari kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.